Budaya menulis barangkali bukan suatu hal yang populer di kalangan remaja saat ini. Perkembangan media sosial mungkin merupakan salah satu penyebab bergesernya minat menulis. Kemajuan teknologi informasi yang mendorong mudahnya membuat sebuah blog sebetulnya memberikan animo yang positif bagi anak muda untuk membuat tulisan. Persoalannya adalah banyak remaja sekarang yang menghabiskan waktu hanya untuk media sosial. Sebagai upaya meningkatkan minat menulis di kalangan generasi muda, Pos Indonesia dan Republika telah sukses menggelar lomba menulis surat atau letter writing competition di tahun 2014. Sebanyak 397 peserta mengikuti ajang menulis surat yang pertama ini. Hal ini tentu merupakan awal yang baik guna menumbuhkan budaya menulis di kalangan generasi muda. Teman-teman, pada tahun 2015 ini, letter writing competition kembali digelar. Para generasi muda berlomba menulis surat dengan tema Budayaku, Identitasku, sebagai bentuk ekspresi kebanggaan mereka atas budaya daerahnya. Menarik bukan? Wah, ternyata peserta letter writing competition yang terdiri dari siswa SMP dan SMA kali ini mencapai 992 peserta. Dari sekian banyaknya surat yang masuk tersebut, diseleksi 30 surat terbaik untuk menjadi pemenang. 30 orang finalis yang terpilih mengikuti kegiatan Winter Camp sekaligus berwisata di Lombok, Nusa Tenggara Barat selama 3 hari. Wow, asik bukan? Dari 30 orang finalis yang mengikuti kegiatan Winter Camp di Lombok, 2 orang finalis yaitu Cindy Amelia dan Mas Agus Haidir Tamimi akan membagikan pengalamannya selama mengikuti kegiatan Winter Camp. Ayo kita ikuti perjalanan mereka. Peserta Winter Camp juga mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi kantor harian Republika. Di sini peserta diajak berkeliling melihat suasana kerja di kantor Republika, mulai dari lantai 1 hingga lantai 3. Di sana para karyawan Republika juga menceritakan gimana sih cara kerja mereka. Ada yang langsung terjun ke lapangan, ada yang benar-benar kerja online aja, dan kita jadi tahu gimana sih cara kerja mereka selama mencari-cari berita dan mencari kabar terbaru nih. Seru juga ternyata untuk melihat proses sebelum berita dimuat. Teman-teman peserta Winter Camp juga banyak yang tertarik dan bertanya loh. Di sana kami bisa melihat bagaimana media tersebut dicetak dan bagaimana media online tersebut diunggah ke internet. Membekali pengetahuan pada peserta Winter Camp sebelum berangkat ke Lombok, disampaikan motivasi menulis oleh Kepala Unit Kurikulum Pusat Kemendikbud Cipto Sumadi. Acara ini sekaligus menjadi pembuka rangkaian kegiatan Second Letter Writing Competition 2015. Beliau menceritakan bagaimana pengalamannya bisa berkeliling dunia tanpa mengeluarkan biaya sendiri, yaitu berkat kemampuannya menulis. Wah, asik ya teman-teman? Alhamdulillah, sudah 5 benua saya kunjungi, dan itu tidak ada biaya dari saya sendiri. Ketika saya keluar negeri, saya dibayarin oleh orang lain, saya mendapat beasiswa, atau saya ditugaskan oleh orang lain mendapatkan penghasilan. Caranya gimana? Melalui tulisan. Di acara pembukaan ini juga disampaikan sambutan dari PT Pos Indonesia dan Republika. Itu salah satu kegiatan Pos ingin lebih mendekatkan diri kepada kalangan remaja. Kita namakan Winter Camp untuk 30 orang ini. Nanti pemenang sebenarnya akan ditentukan setelah karya tulisnya dibuat di Mataram, Lombok. Ini adalah momen yang sangat bagus dan luar biasa menurut saya, sehingga anak-anak kita tidak hanya lagi menulis dengan singkatan-singkatan TDK, SHG dan lain sebagainya, tetapi mengungkapkan perasaannya melalui tulisan. Nah, tulisan inilah yang bisa saya katakan sebagai the power of letter. Nah,
Dari the power of letter itulah kita bisa menggambarkan perasaan kita, keindahan apa yang kita lihat dan lain sebagainya, sehingga mendorong orang lain untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Kita sudah banyak sekali melihat betapa identitas budaya sudah dilupakan oleh anak-anak generasi muda kita karena terpaan budaya-budaya dari negara lain, kemudian terpaan teknologi dan seterusnya, sehingga kita perlu menguatkan kembali melalui event ini. Hari kedua di Jakarta, peserta Winner Camp sejak pagi sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta karena peserta akan terbang ke Lombok menggunakan pesawat dengan jadwal keberangkatan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kesempatan ini dimanfaatkan peserta untuk saling mengenal satu sama lain. Mereka bercanda tawa dan berdiskusi tentang lokasi yang akan dikunjungi, sehingga suasana keakraban antar finalis ini semakin terasa. Wah, jangan-jangan ada yang cinlok, cinta lokasi. When I fall in love. Selain itu, ada juga peserta yang memanfaatkan waktu menunggu ini dengan membaca buku. Yes, akhirnya kita berangkat ke Lombok nih. Aku udah nggak sabar mau ngeliat gimana sih indahnya Lombok itu. Ya, karena aku juga baru pertama kali nih ke Lombok. Setelah menempuh perjalanan pesawat selama 1,5 jam, peserta akhirnya tiba di Bandara Udara Internasional Lombok. Itu di pesawat kita cukup pusing soalnya agak lama. Jadi waktu sampai kita ada sedikit gangguan telinga, tapi nggak apa-apa. Soalnya kita bisa melihat Lombok itu sangat indah. Kemudian perjalanan kami yang pertama, kami menuju Desa Sade. Di Desa Sade, kami melihat masyarakat asli Lombok yang bernama suku Sasak. Di suku Sasak tersebut masih tinggal di dalam rumah yang tradisional yang terbuat dari jerami. Di sana kami sangat disambut dengan baik oleh masyarakat di sana. Peserta melanjutkan perjalanan ke Desa Sade. Desa Sade dikenal sebagai dusun yang mempertahankan adat suku Sasak. Di sini peserta disuguhkan tontonan yang menarik, yaitu tarian gendang belek, dan permainan tradisional khas Lombok, yaitu peresean, yang mempertemukan dua orang lelaki petarung yang masing-masing menggunakan sebilah batang rotan dan sebuah perisai kulit, saling bertarung. Wih, serem ya. Tapi itu cuma permainan ya teman-teman, tidak bertarung sungguhan loh. Tarian presean. Nah, presean itu merupakan kesenian bela diri khas Lombok. Di sana emang keren banget, tapi juga serem sih karena itu ya kelahi-kelahi berantem-berantem gitu, tapi aman. Dan mereka juga udah ada ininya, juri-jurinya, jadi kita nggak perlu takut bakalan kena. Nah, selain itu ternyata di Lombok juga ada Mr. Bean. Kan cuma di luar negeri doang yang ada Mr. Bean yang lucu-lucu itu, ternyata di Lombok juga ada Mr. Bean. Namanya Amak Tempiun. Dinas Pariwisata setempat memang menjadikan Desa Sade sebagai desa wisata karena keunikan Desa Sade dan suku Sasak yang jadi penghuninya. Hal itu bisa dilihat dari bangunan rumah yang terkesan sangat tradisional. Atapnya dari ijuk, kuda-kuda atapnya memakai bambu tanpa paku, tembok dari anyaman bambu dan langsung beralaskan tanah. Wih, unik ya teman-teman. Peserta begitu antusias mengikuti dan mendengarkan informasi tentang Desa Sade. Salah satu keunikan lainnya adalah mengepel lantai menggunakan kotoran kerbau. Konon dengan cara begitu lantai rumah dipercaya lebih hangat dan dijauhi nyamuk. Ada yang tertarik mencobanya teman-teman? Kemudian kami yang paling unik yang paling saya ingat ialah di mana mereka menggunakan kotoran kerbau sebagai lantainya. Ya, jadi untuk pengepelan biasa itu pakai kotoran sapi, tapi kalau untuk pengepelan ada acara adat atau acara ritual pakai kotoran kerbau.
Di sini peserta juga diajak melihat proses menenun kain khas Lombok. Wah, kain tenun yang sudah jadi, motifnya bagus-bagus ya. Keren abis, Indonesia memang hebat. Menghilangkan kepenatan, peserta diajak rekreasi ke pantai Tanjung Aan. Pantai yang benar-benar indah. Nah, di sini kita naikin bukit, daki bukit nih, biar kita bisa lihat pemandangan pantai Tanjung Aan lebih luas lagi. Dan ternyata benar, setelah kita sampai di pantai Tanjung Aan, kita bisa ngeliat tuh bukit-bukit, dan kita bisa lihat pemandangan di bawah. Air lautnya yang jernih, kita bisa lihat terumbu karang dan juga ngelihat ikan-ikan yang ada di sana. Nah, di Tanjung tersebut, kami melihat birunya laut. Kami menaiki bukit bersama-sama, kemudian kami berfoto menggunakan drone. Hamparan pasir yang luas, angin pantai yang sejuk, dan juga airnya yang sangat jernih benar-benar bisa menenangkan pikiran kita. Itulah kekayaan wisata alam Indonesia. Bangga kan kita jadi anak Indonesia? Kita ke Pantai Kuta Lombok. Nah, di sini ya kita cuma bisa selfie-selfie doang. Sebenarnya agak kecewa sih, cuma bisa foto doang, tapi nggak apa-apa karena emang waktunya mepet juga. Dan kita foto di bacaan Pantai Kutanya itu tuh, keren banget teman-teman. Di sana kita di Kuta Lombok, kita penasaran apa itu Kuta Lombok. Jadi kita kunjungi sebentar dan kita lihat bagaimana Kuta Lombok tersebut. Setelah itu kita lihat emang benar-benar bagus. Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD Nusa Tenggara Barat juga memberikan pengenalan dan pengetahuan tentang budaya Lombok. Banyak sekali informasi yang didapat tentang Lombok. Misalnya, kata Lombok pada Pulau Lombok bukan berarti cabai atau pedas. Jadi, bukan pulau yang pedas. Lombok di sini berarti jujur atau lurus. Ternyata begitu ya teman-teman. Untuk generasi muda terus belajar menulis dengan banyak membaca, banyak melihat. Jadi tayangan-tayangan televisi itu penting sekarang. Contoh salah satu bagian dari ditayangkan tentang Khazanah, tentang Khalifah. Teman-teman juga kelihatannya udah lelah dan ya, emang udah lelah banget karena seharian kita udah jalan. Nah, setelah itu ya nggak apa-apa, tapi kita dapetin ilmu dari BPPD. Dan setelah BPPD selesai penyuluhan, akhirnya kita tidur. Keesokan harinya, peserta Winter Camp berkesempatan untuk mengunjungi kantor pos Mataram. Di sini, peserta bertemu dengan Kepala Regional 8 Bali Nusa Tenggara, Bapak Denny Rahmat Derajat, Deputi Surat dan Paket Regional 8, Bapak Abun Syahbana, dan Kepala Kantor Pos Mataram, Bapak Kadek Sumardana. Di sini peserta mendapatkan pengetahuan tentang pelayanan kantor pos dengan melihat langsung proses kerja di kantor pos Mataram. Pasti teman-teman penasaran kan gimana akhirnya surat atau paket bisa sampai di alamat tujuan. Di hari kedua kita mengunjungi kantor pos. Di situ kita melihat bagaimana pos itu dari awal sampai hingga mau dikirim. Itu merupakan sebuah pengalaman yang benar-benar tak terlupakan bagi kami. Gimana sih cara pengiriman, terus cara delivery-nya dan cara penerimaan barangnya, dan ternyata kita benar-benar tahu nih bahwa PT Pos Indonesia memang sangat-sangat berguna bagi masyarakat Indonesia. Salah satu objek wisata yang dikunjungi oleh peserta adalah Gili Trawangan. Perjalanan menuju Gili Trawangan juga tak kalah menariknya loh teman-teman. Meskipun jalannya berkelok-kelok, tapi di sebelah kiri jalan kita bisa melihat pemandangan laut yang sangat indah. Peserta juga sempat berhenti dulu di Malimbu untuk menikmati keindahan pemandangan alam ini. Ternyata para peserta pada narsis ya. Gili Trawangan adalah pulau terbesar dari 3 gili eksotis yang terdapat di sebelah barat Laut Lombok. Untuk sampai ke Gili Trawangan, peserta harus menyeberang menggunakan speedboat selama kurang lebih 20 menit.
pengalaman yang sangat-sangat luar biasa ternyata kalau kita naik speedboat. Di sana itu kita jalanannya jadi kayak lompat-lompat gitu, kayak jalanan yang belum diaspal, batu-batu. Ternyata kan emang itu laut, jadi jalannya emang agak lompat-lompat. Tapi seru, kita bisa ngelihat laut yang sangat luas dan kita bisa ngerasain air-air lautnya tuh. Welcome to my paradise. Keindahan Gili Trawangan memang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Terlihat dari banyaknya turis asing yang berwisata di sini. Kami benar-benar merasakan bagaimana pantai itu sesungguhnya. Ini emang pantas bagaimana orang Bali menyebut, orang mancanegara menyebutnya sebagai surga. Di sana kami lihat sesuatu yang benar-benar melebihi ekspektasi kami. Itu benar-benar luar biasa. Di sepanjang pantai, peserta menikmati keindahan hamparan pasir yang bersih, pemandangan laut biru, dan udara yang segar. Hai, kita lagi di Gili Trawangan. Kita habis foto-foto di pekerjaan itu. Mau makan. Orang gila. Terus tadi habis foto-foto terus padahal belum sejam itu udah tambah hitam, ya udahlah, gak apa-apa. Tapi ini keren habis. Banget ya, tadi udah naik speedboat, terus wah pusing pokoknya. Tadi ayun-ayun sama ombak, terus kesini lihat pemandangan yang indah, wis mantap. Jalanannya ajrek-ajrekan. Luar biasa, gokil men. Udara di sini sangat segar karena di Gili Trawangan ini tidak diperkenankan menggunakan kendaraan bermotor sehingga tidak ada polusi udara. Sebagai gantinya, sepeda dan cidomo yaitu sejenis andong khas Pulau Lombok digunakan sebagai alat transportasi. Aduh, benar-benar pengalaman yang takkan terlupakan deh. Nah teman-teman, guna menjaga kelestarian situs budaya dan tempat wisata, kebersihan lingkungan di sekitar lokasi haruslah diperhatikan. Untuk itu, pada Second Letter Writing Competition 2015 ini disertakan kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu penyerahan tong sampah eco-friendly di Gili Trawangan. Pos Indonesia menyerahkan 10 tong sampah kepada Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, di mana seluruh tong sampah ini akan ditempatkan di Gili Trawangan. Langkah PT Pos Indonesia memberikan tong sampah ini sebagai bentuk kepedulian untuk menjaga destinasi wisata agar tetap indah. Pos Indonesia. Kita mengumpulkan sampah di sepanjang pantai Gili Trawangan dan ternyata juga menarik antusias dari para bule-bule atau turis-turis yang ada di pantai Gili Trawangan nih. Memang sih suasananya agak panas di sana, tetapi oleh karena itu kami memakai sunblock di mana biar nggak hitam. Jadi bukan cuma saya sendiri sih yang sunblock, semua pria juga pakai. Kemudian sekali kami berkeliling, saya dan Sultan berkeliling menaiki sepeda. Kami berkeliling, setelah puas berkeliling kami langsung pulang. Nah di sini aku ngerasa pusing nih, karena mungkin terlalu antusias banget dari sama acara ke Gili Trawangan, jadi ya mungkin kelelahan. Tapi ternyata ada teman-teman yang baik banget. Iya teman-teman, ternyata di sini ada seorang peserta yang unik loh. Karena peserta ini tidak bisa tidur jika belum memakan bakso. Wah, unik bukan? Kawan saya yang bernama Deva itu sangat unik, nggak bisa temukan mungkin satu-satunya di Indonesia. Dimana ia itu unik sekali, dia sangat mencintai bakso. Bahkan kalau tidur aja dia mesti makan bakso, kalau nggak makan bakso dia nggak bisa tidur. Ya itu udah kebiasaan sejak umur 5 tahun ya. Jadi lidahnya tuh nggak ngerasain bakso selama 1 hari. Jadi kalau mau tidur harus makan bakso? Iya harus. Kalau di mana-mana nggak ada bakso gimana? Ya susah tidur untuk beberapa jam. Saatnya belanja nih. Beli apa ya?
oleh-oleh khas Lombok untuk keluarga di rumah. Ayo kita lihat teman-teman aja deh, pada belanja apa ya mereka? Di sana dijajakan banyak sekali pakaian, sepatu, dan lain-lain. Tetapi yang menjadi prioritas saya ialah mutiara Lombok. Mutiara tersebut mau saya berikan kepada ibu saya. Ini mutiara yang ingin saya berikan. Kenapa? Soalnya ibu saya sangat berjasa bagi saya. Tanpa dia saya nggak ada apa-apa, termasuk dalam 30 finalis ini. Berkat doa beliau lah saya bisa. Nggak tahu sih apa sih bedanya antara mutiara yang ini sama mutiara yang itu, tapi yang pasti aku beli ini buat mama. Sebagai tanda kalau aku sayang mama nih. Coba dulu ya. Bagus kan? Nah, saya beli ini karena saya sangat sayang nih sama mama, sebagai tanda bahwa saya sangat mencintai mama nih. Tempat terakhir yang dituju pada hari ini adalah tempat makan ayam Taliwang Haji Murad. Lezat banget nih teman-teman. Selain dijelaskan tentang sejarah ayam Taliwang, peserta juga berkesempatan untuk tanya jawab dengan pemilik ayam Taliwang Haji Murad. Kami di sana disambut dengan baik oleh pemiliknya. Dan kemudian saya sempat penasaran kenapa dinamakan ayam Taliwang. Ternyata ayam Taliwang tersebut merupakan nama desa di mana penciptanya bermukim sewaktu itu. Hari terakhir peserta Winner Camp di Lombok diberikan pelatihan menulis oleh para pakar. Materi pelatihan yang disampaikan yaitu menulis di sosial media oleh Irfan Junaidi dari Republika, pelatihan menulis skenario film oleh Gina Esnur, dan pelatihan menulis novel oleh Terelie. Wah, tentunya banyak ilmu yang didapat dari pelatihan menulis ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Berbekal dengan pengalaman selama ada di Lombok dan ditambah wawasan menulis yang diberikan oleh para pakar penulis, 30 finalis kembali berkompetisi untuk lomba menulis surat dengan tema budaya Lombok. Ayo semangat teman-teman. Kita bebas mau nulis di mana saja, tapi kita khusus ini untuk LWC 2 ini kita tulis tangan. Nggak seperti tahun kemarin ketik, jadi kita tulis tangan. Kita benar-benar butuh konsentrasi. Tim juri yang menilai adalah Irfan Junaidi dari Republika, Gina Esnur, Terelie, dan Rian Hardiana selaku perwakilan dari Pos Indonesia. Kriteria penilaian itu ada 4, dari tulisan tangan, kemudian isi, bahasa, dan alur penulisan gitu. Dan ini yang paling menurut saya paling menarik gitu. Mereka semua ngalamin perjalanan yang sama. Tapi yang membedakan adalah bagaimana point of view mereka melihat itu semua dan menceritakannya kembali. Ada beberapa yang berkesan buat saya karena dia bisa menceritakan lagi mana yang paling menarik, dan ada beberapa lagi yang malah bisa menambahkan informasi yang nggak ada di teman-teman yang lain gitu. Sambil menunggu proses penilaian oleh Dewan Juri, peserta Winner Camp mendapatkan motivasi menulis dari Habibur Rahman El Sirazi. Dalam motivasinya, beliau juga menceritakan tentang para pemimpin dunia yang menulis. Menarik ya? Oleh karena itu, jangan berhenti menulis ya teman-teman. Mungkin kita bisa jadi salah satu pemimpin dunia nantinya. Acara yang diselenggarakan oleh PT Pos dan Republika ini adalah salah satu jalan menuju anak-anak muda yang berprestasi tadi, anak-anak muda yang berkarya tadi, anak-anak muda yang kreatif tadi. Yang pastinya, aku dan teman-teman mendapatkan banyak sekali motivasi dan juga inspirasi serta ilmu-ilmu baru dari pelatihan penulisan ini. Waktu terus berlalu. Akhirnya, kita sudah sampai di malam apresiasi yang merupakan malam terakhir peserta Winner Camp di Lombok. Kegiatan seperti inilah bentuk nyata dari kecintaan kita kepada generasi muda kita. Jadi anak-anak muda kita fasilitasi untuk mengeksplorasi potensi mereka. Apa yang terpendam pada diri mereka, hal-hal baik, kita berikan ruang untuk bisa terekspresi dengan baik. Nah, dengan writing competition ini, maka kita bisa berbesar hati bahwa sekian tahun ke depan akan ada penulis-penulis handal yang lahir di Indonesia
dan itu berkat dari kontribusi PT Pos Indonesia. Puncak acara malam apresiasi yang dinantikan yaitu pengumuman pemenang lomba menulis surat tentang budaya Lombok. Adik-adik sekalian, apakah kalian tegang? Di sana kita disambut oleh makanan, tapi bukan makanan kita nanti. Yang kita nanti adalah pemenangnya. Deg-degan banget, ya ampun siapa yang bakalan jadi juara? Aku nggak ya? Dan juaranya adalah untuk runner up 2 diraih oleh Monica Julia asal SMA Candle Tree, Tangerang, mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Runner up 1 diraih oleh Nurul Aulia Anissa, siswa MAN 2 model Mataram, mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 12.500.000 rupiah. Dan juara pertama diraih oleh Kirana Mahdiah Sulaiman, siswa homeschooling Ranca Ekek Bandung, mendapatkan uang tunai sebesar 15 juta rupiah. Wah, selamat ya buat pemenang. Dan ditemukan 3 orang wanita, 3 wanita yang bisa memenangkan pertandingan ini. Mereka memang benar luar biasa. Ternyata bukan deh, gak apa-apa. Peserta yang tidak juara pun ternyata sangat berlapang dada teman-teman. Mereka memberikan selamat pada ketiga juara Winner Camp. Awalnya sih nggak nyangka banget bisa menang, soalnya kan surat aku kayaknya biasa aja dibanding yang lain, tapi ya ternyata bisa lolos, jadi senang banget pasti. Buat PT Pos dan Republika, terima kasih sudah menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa, sukses terus. Saya berharap kedepannya PT Pos Indonesia dan Republika bisa menyelenggarakan acara seperti ini dan event yang lebih besar lagi untuk mengembangkan minat dan bakat anak-anak Indonesia ke depannya. Sukses terus! Menutup rangkaian kegiatan Winner Camp di Lombok, diadakan acara bincang-bincang santai bersama seluruh peserta. Rasanya sih sedih ya, ini teman-temannya spesial banget, keren. Tapi mau bisa sama ini teman-teman sekarang ini. Nanti aku yakin kita bakal ketemu dan jadi penulis hebat semua. Menurut aku menang kalah itu biasa, tapi yang penting di sini itu kita sudah menjalin persahabatan dan itu lebih penting dari apapun. Terima kasih buat PT Pos Indonesia dan Republika yang telah mempersatukan kami di sini. Karena suatu saat nanti kami berharap kita bertemu di suatu jalan yang tidak tahu itu kapan, tapi kita akan kembali bersama. Bertemu dengan kalian itu suatu keajaiban wonder. Di sini tuh udah kayak keluarga banget, soalnya kalian semua tuh baik banget. Semangat, kita masih bisa coba tahun depan atau coba acara lain, masih banyak peluang biar kita bisa sukses ke depannya. Tepuk tangan buat semua. Di sini juga ditayangkan foto-foto selama kegiatan berlangsung. Wah, sedih banget ya teman-teman. Tuh, banyak peserta yang menangis menonton tayangan tersebut. Salah satunya Deva Francisca. Udah, jangan nangis, nanti dikasih bakso. Janganlah cepat berlalu, kemesraan ini janganlah cepat. Dengan berat hati, semua harus berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Begitu juga dengan teman kita Cindy Amelia dan Mas Agus Haidir Tamimi. Meskipun mereka berdua tidak mendapatkan juara, namun di acara Winner Camp ini mereka berhasil mendapatkan sahabat-sahabat yang sangat berharga. Walaupun bukan juaranya, tapi 30 besar yang ada di sini merupakan semua pemenang yang ada di Indonesia. Kita merupakan seluruh penulis terbaik pada tahun ini. Jadi kita juga udah bangga dan bisa mendapatkan keluarga baru, teman baru, dan juga yang pasti pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Kita udah masuk 30 besar, itu ya benar-benar prestasi. Kita bisa mewakili provinsi, itu benar-benar luar biasa.
kita semua adalah pemenang. Kita benar-benar terharu. Kita udah 5 hari bersama. Kita berpelukan, kita bernyanyi, kita mengenang 5 hari tersebut. Karena besok kita udah pulang ke daerah masing-masing. Ya, ini suatu pengalaman yang benar-benar nggak terlupakan. Terima kasih POS, terima kasih Republika, POS Move On, Republika Jaya. Di hari terakhir aku jadi ingat kembali gimana saat pertama kali aku tahu bahwa aku bisa masuk ke 30 besar ini. Sebelum membuat surat, aku pergi ke Pekanbaru Riau atau tempat kampung halamanku dan bertemu dengan keluarga besar. Di sana aku mendapatkan kabar ini dan di depan mama aku bisa ngabarin bahwa aku menang acara ini. Aku gak pernah bilang ikutan lomba apa aja, tapi aku bakalan kasih tahu mama kalau itu kabar baik, tapi aku gak bakalan kasih tahu mama kalau itu adalah kabar buruk. Dan aku senang bisa buat mama senang, buat semua keluargaku di sana senang dan bahagia bahwa aku bisa pergi ke Lombok. Dan aku juga senang banget sebelum pergi ke Lombok, aku ketemu sama papa yang udah 10 tahun lamanya gak pernah ketemu sama aku. Dan pas aku ketemu, aku ngabarin bahwa aku pergi ke Lombok buat ikut pelatihan ini. Senang bisa buat papa juga bangga, mama bangga. Yang pastinya dukungan mama dan papa adalah sesuatu yang sangat berarti dan gak pernah aku lupain. Doa orang tua adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat baik bagiku. Terima kasih juga kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesempatan dan mengabulkan doa mama dan papa serta doa saya, dan saya bisa pergi ke Lombok ini. Tingginya minat peserta Second Letter Writing Competition ini merupakan bukti bahwa minat menulis pada generasi muda masih besar. Selanjutnya, dengan ajang perlombaan seperti ini, kita dapat meningkatkan kemauan pada generasi muda untuk menulis. Sehingga budaya menulis akan selalu hidup dan menjadi tren yang keren di tengah perkembangan teknologi informasi dan budaya modern.